Banyak sekali kerugian negara di kepemimpinan SBY. Yang paling fenomenal dan menjadi sorotan para netizen adalah Candi Hambalang. Bangunan yang rencananya disiapkan untuk para atlet profesional justru sekarang menjadi tempat tinggal para jin. Candi Hambalang hanya bagian kecil dari bobroknya pemerintahan di era SBY kalau dibandingkan dengan hasil korupsi yang dilakukan oleh Surya Damardi atau Apeng. Tidak tanggung-tanggung, negara mengalami kerugian sebesar 78 triliun rupiah. Indonesia sangat beruntung memiliki seorang ST Burhanuddin yang memiliki nyali besar untuk melawan para koruptor di negeri ini. Sebagai seorang jaksa agung, ST Burhanuddin berani menggulung kroni oligarki pada era SBY yang bergerak pada bisnis kelapa sawit, mulai dari Lee Chen Wei sampai Surya Damardi. Lee Chen Wei merupakan salah satu kroni yang bersinar di era SBY. Dia ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam pusaran langkanya minyak goreng tahun 2022. Selama 10 tahun di era SBY, Lee Chen Wei berada di banyak posisi yang sangat penting dan strategis. Dia pernah menjabat staf khusus dan tim asistensi pada Kementerian BUMN, Menko Perekonomian, Bappenas, juga BPN. Begitu juga Apeng, bos Darmex Agro Group ini mendapat angin segar menikmati kawasan hutan lindung menjadi kebun sawit. Tentunya Apeng tidak sendirian. Apeng dibantu mantan Gubernur Riau, Anas Makmun, kader Partai Demokrat. Saat kelangkaan minyak goreng terjadi pada Maret tahun 2022 lalu. Publik terus bertanya, dari mana seorang Edi Baskoro Yudhoyono memiliki 16 ton minyak goreng untuk dibagikan? Padahal pemerintah sendiri sangat sulit mendapatkan persediaan minyak goreng. Pemilik Duta Palma pasti dapat menjawab itu. Kegelisahan SBY dapat kita lihat ketika para kader Demokrat berusaha menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu contohnya pada saat Komisi 3 DPR RI sedang mengadakan rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD yang dilaksanakan 22 Agustus 2022 siang. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 3 Beni Harman menyerang Menko Polhukam dengan mengusulkan Kapolri diberhentikan sementara dalam kasus Verdi Sambo. Mungkin politisi Demokrat di DPR sana kurang membaca berita atau mungkin kebanyakan diskusi di warung kopi, sehingga tidak melihat ketegasan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri agar kasus pembunuhan Brigadir J jangan ada yang ditutup-tutupi. Pak Beni Harman mungkin tidak bisa melihat bagaimana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bekerja keras siang dan malam. Bahkan Kapolri mengikuti langsung bagaimana para tim penyidik mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Hasilnya bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Terdapat 81 anggota Polri, mulai dari perwira tinggi sampai bawahannya, ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Apakah Kapolri main-main dalam hal ini? Tentu tidak. Begitu juga dengan keterlibatan para petinggi Polri dalam pusaran judi online 303. Secara tegas dan gamblang, Kapolri langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk sikat habis judi online di Indonesia, termasuk para pembacking judi online di instansi kepolisian. Saya menyadari bahwa kalian lagi butuh pencitraan dan butuh anggaran besar untuk persiapan 2024 mendatang. Apalagi nama Partai Demokrat terus menurun menjelang 2024 ini. Begini aja, daripada sibuk mengkritik pemerintahan Joko Widodo, mungkin para kader Demokrat di DPR sana lebih baik bekerja dengan baik dan benar untuk kembali meraih kepercayaan rakyat. Masyarakat juga bisa menilai kok bahwa pemerintahan di bawah Presiden Jokowi jauh lebih baik daripada pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Rauli Raja Guguk yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Apeng dalam Pusaran Kekuasaan SBY. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.